Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, berjumpa lagi pada pelajaran administrasi sistem jaringan. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada materi kali ini anak-anak kita belajar menggunakan IP tables yang merupakan sistem keamanan dan bisa digunakan pada server Linux misalnya atau di Windows misalnya. Akan tetapi di Linux program firewall-nya kita menggunakan IP tables. Nah, firewall sebuah sistem atau perangkat lunak untuk keamanan jaringan dengan cara menyaring lalu lintas yang masuk atau keluar pada jaringan komputer. Pada sistem operasi berbasis Linux, tersedia IP table sebagai perangkat lunak firewall untuk menyaring paket dan NAT. Umumnya telah tersedia secara default di sistem operasinya. Dalam konfigurasi IP table terdiri dari beberapa table. Kemudian, table berisi beberapa chain. Chain ada yang tersedia default dan bisa ditambah oleh sysadmin. Chain dapat berisi beberapa rule untuk paket. Nah, struktur IP table sendiri itu adalah programnya IP tables, kemudian ada di dalamnya tables, ada chains, kemudian ada rule. Nah, seperti ini gambarnya. Ini ada dua table misalnya, table 1, table 2, dan ada 3 rule. Ya, masing-masing rule itu di dalam satu chain dan 2 chain dalam masing-masing table. IP tables memiliki 4 built-in tables. 1 filter table, 2 net table, 3 mangle table, dan 4 raw table. Filter tabel adalah default tabel untuk IP tables. Jika sysadmin tidak mendefinisikan tabel sendiri, digunakanlah filter tabel. Filter tabel memiliki built-in chains. Kemudian input chains untuk menyaring paket yang menuju ke server, output chains untuk menyaring paket yang keluar dari server, forward chain untuk menyaring paket yang menuju ke network interface card lain dalam server atau host lain. Nah, ini adalah untuk penggambaran daripada chain yang ada di filter tabel. Ada input, gambarannya seperti ini anak-anak. Ini adalah lalu lintas jaringan yang berasal dari luar firewall masuk, kemudian forward ini dari luar jaringan, luar firewall, kemudian masuk dan diteruskan. Nah, ini forward untuk menyaring paket yang menuju ke network interface card lain dalam server atau host lain. Kemudian output itu jaringan yang keluar dari server. Jadi ada input, ada forward, dan ada output. Nah, kemudian chain pada net table ada pre-routing, ada post-routing, ada output. Nah, pre-routing mengubah paket sebelum routing, paket ditranslasi setelah paket masuk ke sistem sebelum routing. Ini untuk membantu menerjemahkan alamat IP tujuan dari paket ke sesuatu yang cocok dengan perutaian di server. Ini digunakan untuk destination NAT. Post routing itu mengubah paket setelah routing. Paket ditranslasi ketika paket tersebut meninggalkan sistem. Ini untuk membantu menerjemahkan alamat IP sumber ke sesuatu yang cocok dengan perutaian atau pada destinasi. Ini digunakan untuk source NAT. Output chain. NAT untuk paket yang dibuat secara lokal di server. Ini adalah chain yang ada pada tabel network address translation. Ada pre-routing, ada post-routing, ada output. Sementara di mangle table itu untuk pengubahan paket khusus. Ini mengubah bit QoS di header TCP. Chain pada mangle table itu adalah pre-routing. Ada pre-routing, ada output, ada forward, ada input, dan ada post-routing. Nah, pada raw table
Route table adalah pengecualian konfigurasi. Chain pada route table itu ada pre-routing dan output chain. Nah, ini penggambaran untuk masing-masing table, filter, NAT, sama mangle. Di filter ada 3 chainnya, di NAT ada 3, di mangle ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk IP table rules, berikut ini poin-poin penting yang harus diingat dalam IP table rules. Rule mengandung kriteria dan target. Jika kriteria tersebut cocok, menuju ke rule yang ditentukan dalam target, atau mengeksekusi nilai-nilai khusus yang disebutkan dalam target. Jika kriteria tidak cocok, pindah ke rule berikutnya. Target value. Berikut ini value yang dapat dipasangkan pada target. Yang pertama, accept, drop, kiwi, return. Apa accept? Accept ini adalah firewall itu akan menerima paket. Kalau drop, itu paket dihancurkan. Kiwi itu dimasukkan dalam antrian atau user space. Return, firewall akan berhenti mengeksekusi rule berikutnya dalam chain saat ini, khusus untuk paket ini. Kontrol akan dikembalikan ke calling chain. Nah, cara menginstal dan konfigurasi IP table itu dengan perintah apt strip-get spasi install spasi IP tables spasi IP table strip persistent. Jadi ada 2 program yang diinstal, IP table itu sendiri dan IP table strip persistent. Nah, untuk menampilkan rule dari filter tabel itu perintahnya adalah IP table spasi min t spasi filter spasi min list. Nah, ini adalah nanti akan keluar seperti ini biasanya. Kemudian untuk menampilkan rule dari mangle table itu IP table spasi min t spasi mangle spasi min list. Kalau dari NAT itu sama perintahnya, cuman kita ganti tabelnya menjadi NAT. IP table spasi min t spasi NAT spasi min list. Nah, kalau dari raw table itu IP table spasi min t spasi raw spasi min list. Nah, nanti akan menampilkan rule apa saja yang ada di dalam masing-masing table. Untuk mengubah default policy filter tabel itu kalian perhatikan, melihat statusnya itu dengan perintah IP table spasi min L besar, kemudian grab lagi polisi. Nah, di situ ada keluar untuk input, forward, dan outputnya. Mengubah policy chain, nah, itu bisa dengan perintah IP table spasi min polisi spasi input spasi drop. Kemudian IP table spasi min polisi spasi forward drop. Nah, kemudian IP table spasi min polisi spasi output accept. Nah, ini mengecek ulang polisi. Polisi ini aturannya ya. IP table spasi min L spasi grab polisi. Nah, untuk menambah rule, misalnya kita ingin menambahkan rule dengan polisi yang sudah kita tentukan. Nah, contoh di bawah ini IP table mengizinkan paket ke server untuk untuk protokol ICMP, SSH, HTTP, HTTPS, dan FTP. Nah, ini perintah-perintahnya. Nah, IP table spasi min A, spasi input, spasi min P, spasi ICMP, spasi min C, spasi accept. Berarti kita mengizinkan paket untuk masuk ke dalam server paket ICMP, Internet Control Message Protocol. Nah, begitu juga untuk yang FTP. FTP di situ portnya 21, kemudian SSH itu 22, kemudian HTTP itu 80, kemudian untuk yang HTTPS itu 443. Kita tinggal menyebutkan portnya saja. Jadi paket yang destination portnya 21 itu disetujui. Menghapus satu rule, misalnya port 21. IP table spasi min D spasi input spasi min P spasi TCP spasi min deport spasi 21 spasi min J accept. Nah, ini menghapus satu rule, ini 21. Kemudian menghapus semua rule, tinggal ketik IP table spasi min F besar. Kalau melihat semua rule, IP table spasi min L besar.
Nah, cara menyimpannya bagaimana? Itu netfilter strip persistent save. Atau untuk nge-reloadnya netfilter strip persistent spasi reload. Nah, itu adalah cara untuk menyimpannya. Nah, tersimpannya di mana? Itu biasanya di /etc/ivariable/rule v4 titik. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan praktekkan untuk materi keamanan dengan firewall. Di Debian, firewall itu menggunakan iptable salah satunya. Jadi kita coba untuk konfigurasi address-nya terlebih dahulu. Kita lihat etc network interface. Ini kita sesuaikan dengan jaringan di Windows. Kalau tidak salah itu 50. Coba kita gunakan. Kita restart ya networknya. Kita coba ping. Nah, ya sudah connect internet. Jangan lupa anak-anak untuk mengupdate, memperhatikan repositorinya seperti lokal ini. Nah, kemudian kita coba install apt get install untuk ip tables dan ip tables persistent. Ini proses instalasinya. Nah, kemudian kita akan cobakan beberapa perintah yang ada di iptables. Nah, di sini kalian perhatikan perintah-perintah tadi yang sudah kita pelajari anak-anak. Tadi installnya. Nah, untuk menampilkan rule dari filter table itu iptables min t, ya, kemudian filter min list filter. Nah, itu dia. Ini kita menampilkan untuk rule dari filter table. Untuk bagaimana untuk table yang lainnya, ada Mangle, ada NAT, kemudian ada raw. Kita tinggal mengganti tabelnya saja. Nah, perintahnya sama. Misalnya untuk Mangle seperti ini. Nah, ini tabel Mangle. Nah, kemudian ada NAT, kemudian dan ada raw. Kalau kita ganti Mangle ini menjadi NAT. Itu masih kosong ya anak-anak. Kita ganti untuk raw table. Raw. Nah, kemudian untuk perintah lainnya melihat status polisi iptables spasi min l, iptables spasi min l spasi l. Grep ya, ya. Ini kemudian masih kosong ya, tidak ada. Kemudian untuk change forward mengubah polisi change-nya itu dengan perintah seperti ini, iptables
kemudian min polisi ya. Input drop. Nah, itu yang untuk input. Yang lainnya bisa kita tambahkan, ganti forward drop. Nah, untuk yang bawah accept ya. Seperti ini. Nah, kita untuk cara ngecek ulangnya seperti tadi. Kita lihat ya. Perhatikan. Nah, apa perbedaannya? Yang atas inputnya accept ya, udah kita ganti drop. Ini tetap sama outputnya. Nah, itu cara menggantinya, cara mengganti polisinya. Ya. Mengubah default polisi filter table. Kemudian untuk menambah rule perintah-perintahnya, nah ini disesuaikan dengan port. Ya, anak-anak, ini ada kita cobakan untuk yang FTP. Ya. Apakah ini ada FTP-nya? Kita cek dulu cd etc pro FTP. Oh, enggak ada. Tapi SSH-nya ada ini. SSH-nya kita lihat if config. Sebelumnya dia bisa masuk. Kita cek dengan putih ya. Untuk SSH port 22 ini 192.168.50.110. Kita cobakan open. Ya, apakah bisa masuk? Ya, cukup sulit masuk. Coba install dulu apt get install SSH. Nah, sudah ada katanya ya. Kita lihat lagi 50.110. Kita lihat IP dari Windows-nya 50.223. Kita tes ping 192.168.50.110. Tidak bisa di ping, mungkin karena kita ada perubahan untuk IP tablesnya tadi ya. Input, oh iya, di drop semuanya ya. Ini karena kita rubah dulu coba Nana. Ya, ini forward drop, output, ya output saja accept. Kita ganti accept dulu semuanya. Accept. Forward juga accept. Nah, kemudian untuk outputnya kita accept. Nah, kita tes ping lagi. Nah, baru masuk dia. Tadi karena untuk akses masuknya ditutup, diblokir semua. Nah, sekarang kita coba lagi SSH-nya. Ya, bisa masuk atau tidak? 50.110. Nah, masuk langsung karena kita sudah mengizinkan tadi ya, accept. Kita coba. Nah, masuk dia. Oke, kita keluar lagi. Sekarang
Kita khususkan hanya untuk ngeblok misalnya SSH-nya saja, tapi pingnya bisa. Yang lainnya bisa, tapi hanya SSH-nya saja. Nah, kalian perhatikan perintahnya. Ini inputnya, kemudian protokolnya TCP, kan, dan portnya nanti kita ganti menjadi 22. Jadi IP tables ya spasi min a input. Nah, kita sebutkan protokolnya TCP, kemudian arah portnya min depot 22 min C drop. Ini accept itu setuju ya. Kalau ini drop, kita balik drop. Kita coba lagi dengan putih. TT berapa tadi, 50 ya. Nah, nggak bisa masuk. Ini salah satu kegunaan dari firewall tadi, yaitu mengatur lalu lintas jaringan. Ini jaringan yang khusus paket SSH nggak bisa. Nah, pingnya bagaimana? Ping ini kan ICMP-nya nanti ya. Masuk dia. Sekarang coba kita balik. Ya, pingnya nggak bisa, tapi bisa. Ini nggak bisa ya. Nah, kita cobakan. Ininya kita buka, accept ya. Tapi untuk ICMP, nah ini ICMP, min P ICMP, accept. Min P ICMP, kecil ya. Drop, maaf. Nah, kita coba ping. Oh, masih bisa. Berarti ping itu bukan ICMP anak-anak. Ya, tapi sekarang kita cobakan SSH-nya bisa atau tidak. Tadi kan nggak bisa ketika kita drop. Titik 50 titik 110 110 tetap nggak bisa. Nah, kita lihat masalahnya di mana. Ini 223 ya 110. Kita ulang lagi. Nah, kita accept lagi ya. Satu 192.168.50.110. Kita lihat IP tables min a IP table min t min t yang NAT, kemudian untuk input Nah, tadi ada yang belum Bapak ajarkan bagaimana cara menghapus rule yang sudah kita buat. Misalnya tadi untuk melihatnya itu dengan IP label spasi min L. Nah, ini melihatnya ya. Kemudian kita coba untuk membuat rule lagi seperti tadi. IP label spasi min T min A input min depot ya. Min depot itu 22 min C accept.
min PTCP. Nah, kita lihat IP tables min L. Nah, seperti itu. Di sini ada target accept untuk TCP, port TCP. Ya, dengan protokol SSH. Dua-dua tadi SSH berarti ya. Nah, ini anak-anak mengizinkan untuk SSH ya. Ini dia. Kita masukkan SSH 50.110. Nah, masuk dia kan, bisa login kita kan. Keluar tampilan login seperti ini. Masuk dia berarti. Sekarang kalau misalnya kita tutup, ya kita ganti menjadi drop. Sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Ya, kita hapus min A diganti min D. Nah, maka coba kita lihat ya anak-anak. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, baru kita tambahkan min A input seperti ini perintahnya, tapi diganti jadi drop. Nah, maka coba kita lihat ya. 192.168.50.110 ya, nggak bisa ya. Nah, tidak tampil ya loginnya. Nah, cara mengizinkan lagi, kita lihat lagi. Nah, itu kita hapus dulu yang drop ini ya, anak-anak, yang drop ini. Yang drop ini, ya ini kita hapus dulu yang rule yang atas nih. Caranya sama dengan perintahnya, cuman kita ganti menjadi min. Kita lihat lagi. Salah. Nah, udah kosong. Baru kita tambahkan lagi. Ya, ini ganti jadi accept. Kita lihat anak-anak, apakah bisa. Kita tes lagi dengan SSH masuk. Nah, bisa masuk ya anak-anak. Nah, ini untuk praktek kita dalam menggunakan firewall, praktek pertama kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan praktek yang kedua untuk lanjutan dari firewall ini. Sekian, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.